Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong lebih banyak industri turut mendaftar program pemagangan termasuk kementerian lembaga hingga Bank Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyoroti tingginya antusiasme terhadap program pemagangan gelombang 1 dengan jumlah pendaftar mencapai lebih dari 150.000 orang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, butuh lebih banyak industri yang mendaftar program pemagangan, termasuk kementerian lembaga hingga Bank Indonesia. Hal ini guna mengakomodasi target 80.000 peserta pemagangan gelombang 2 yang membutuhkan puluhan ribu lowongan magang. Selanjutnya tentu saya berharap program ini semuanya semakin baik, termasuk evaluasinya, dan gelombang kedua nanti 80.000 itu tentu membutuhkan juga 80.000 lowongan pekerjaan. Berarti jumlah industri yang mendaftar perlu lebih banyak, dan dalam pembicaraan kita bicara mengenai Bank Indonesia dan mungkin kementerian lembaga yang juga bisa memberikan kesempatan untuk magang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, peserta mendapatkan fasilitas BPJS Ketenagakerjaan selama masa magang, yakni jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan resmi meluncurkan program pemagangan bagi lulusan perguruan tinggi gelombang 1 dengan target 20.000 peserta. Dalam pembukaan program pemagangan bagi lulusan perguruan tinggi gelombang 1 di kantor Kemenaker Jakarta pada Senin siang, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lim mengatakan program pemagangan disambut antusias oleh calon peserta magang dan perusahaan yang terlibat. Kemenaker menargetkan 20.000 peserta pemagangan bagi lulusan perguruan tinggi gelombang 1, 15.000 sudah ditetapkan sebagai peserta. Sementara itu pada batch kedua yang dimulai pada November mendatang, Kemenaker menargetkan 80.000 peserta. Batch 1 20.000 peserta, yang sudah ditetapkan 15.000, menyusul 5.000 lagi kita akan tetapkan pada hari Rabu insya-Allah. Kesempatan 2 hari ini bagi perusahaan yang masih melaksanakan seleksi untuk menuntaskan seleksinya. Hari Rabu kita umumkan, semoga target 20.000-nya selesai. Kemudian kita masuk ke batch 2 dengan target sebanyak 80.000 orang. Dan kita berharap pertengahan November itu sudah mulai batch 2. Program ini menjadi kesempatan untuk mendapatkan pengalaman kerja dan meningkatkan kompetensi. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lim mengatakan program magang akan berjalan selama 6 bulan dengan uang saku yang dibayarkan oleh pemerintah sesuai upah minimum kota kabupaten. Dalam hitungan 3, 2, 1. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan program Sekolah Rakyat akan diresmikan pada akhir tahun 2025, meski sudah ada 165 sekolah rakyat yang beroperasi di seluruh Indonesia. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan sekolah rakyat dibangun karena Presiden Prabowo Subianto ingin anak-anak Indonesia mendapatkan akses pendidikan yang setara. Hal ini disampaikan Seskap usai meninjau sekolah rakyat menengah atas 33 di Tangerang Selatan. Selama kunjungannya, Seskap Teddy menyaksikan beragam aktivitas seni dan keterampilan yang ditampilkan oleh para siswa. Ia menyampaikan bahwa bakat yang dimiliki anak-anak tersebut menunjukkan potensi besar generasi muda yang perlu terus ditingkatkan melalui pendidikan yang merata. Fungsi dari sekolah rakyat ini tadi sudah dijelaskan Pak Menteri. Bapak Presiden ingin semua anak-anak Indonesia berhak dan dapat bersekolah melalui sekolah yang disiapkan pemerintah. Dalam hal ini sekolah rakyat. Jadi untuk anak-anak yang dulu pernah sekolah kemudian terputus, bahkan dia tidak pernah sekolah karena keluarga ataupun lain halnya, dan pernah sekolah tapi ada kesulitan ekonomi jadi tidak bersekolah, disinilah disekolahkan lagi, diberi pendidikan lagi, diberi keterampilan lagi, dan sekaligus
Bedanya apa? Diasramakan. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan, selain pendidikan, program sekolah rakyat juga memberikan dukungan pemenuhan gizi, kesehatan, dan tempat tinggal yang layak bagi siswa. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan stimulus lain untuk masyarakat yang telah diluncurkan pada Jumat lalu. Sejarah baru bagi penguatan ekonomi desa ditorehkan oleh Kabupaten Kepulauan Anambas usai peletakan batu pertama gerai dan pergudangan serta perlengkapan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih. Bapak Menteri Koperasi. Dalam sambutannya secara virtual, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto menyatakan rasa syukurnya atas keterlibatan TNI dalam kegiatan Koperasi Merah Putih. Ia menekankan peran penting Kepala Desa, BPD, RT RW, tokoh masyarakat, dan pengurus Koperasi Merah Putih untuk menyukseskan acara tersebut tanpa ada silang sengketa maupun perpecahan. Senada dengan Menteri Koperasi Ferry Juliantono yang menyebutkan bahwa percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih adalah hasil kerja bersama 18 kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah. Menurutnya, pembangunan tersebut bukan hanya meletakkan batu pertama, melainkan menandai sejarah kembalinya rakyat menjadi subjek dan pelaku ekonomi Indonesia. Sementara itu, Wakil Bupati Kepulauan Anambas, Raja Bayu Febri Gunadian, mengapresiasi atas kegiatan peletakan batu pertama KMP Desa Tebang, Kecamatan Palmatak, Kepulauan Anambas. Hal ini diharapkan bisa menjadi contoh bagi masyarakat dalam mendukung percepatan peningkatan ekonomi masyarakat. Sementara itu, Perwira Penghubung Kodim 0318 Natuna, Letkol Infantri Ali Siregar, turut menyampaikan harapannya agar berdirinya Koperasi Merah Putih Desa Tebang dapat membantu dan meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat setempat. Pembangunan Koperasi Merah Putih yang dilaksanakan serentak di 800 unit bertujuan untuk memperkuat perekonomian desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan kemandirian ekonomi di tingkat desa. Bangunan Koperasi Merah Putih Desa Tebang ditargetkan dapat beroperasi penuh pada Januari 2026 mendatang. Dari Anambas, Ramadan TVRI melaporkan. Pangdam 21 Raden Intan Maijen TNI Kristome Sianturi melakukan groundbreaking pembangunan fisik gerai Koperasi Merah Putih di Kampung Nambah Dadi, Lampung Tengah. Peletakan batu pertama pembangunan fisik gerai Koperasi Merah Putih dilakukan secara simbolis oleh Pangdam 21 Raden Intan bersama Kapolda Lampung dan jajaran terkait. Koperasi Merah Putih merupakan program pemerintah untuk membentuk koperasi di desa dan kelurahan guna memperkuat ekonomi lokal untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nantinya Koperasi Merah Putih akan menyediakan layanan terpadu seperti sembako murah, klinik, apotek desa, dan layanan logistik, serta akses permodalan yang lebih terjangkau dan adil. Pangdam 21 Raden Intan, Maijen TNI Kristome Sianturi mengatakan, Koperasi Desa Merah Putih hadir untuk membangun kemandirian ekonomi masyarakat desa dengan prinsip gotong royong dan kekeluargaan, dengan sasaran sebagai solusi strategis dalam memberikan layanan dasar yang lebih baik. Kristome Sianturi mengharapkan dengan dibangunnya 2.600 titik Koperasi Merah Putih di Lampung dapat memberikan akses permodalan yang lebih legal dengan bunga yang wajar untuk melindungi masyarakat dari pinjaman ilegal serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan serta menciptakan lapangan kerja baru. Ya, targetnya kita secepat mungkin segera apabila memang sudah bisa dalam tahun 2020 segera akhir Desember tahun ini. Iya, jadi tinggal tahap awal. Harapannya dengan operasi ini diketahui, sudah masuk kira-kira ekonomi yang bisa dibuka, ekonomi masyarakat semakin meningkat. Angga TVRI Lampung melaporkan.